Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, gadis, dengan caramu bertindak, sepertinya jika aku tidak memberikannya kepadamu, kamu akan secara paksa mengambilnya dariku kan? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Yin Zuanghong tetap suram. Ini sangat penting bagiku, jawab Yin Zuanghong. Dalam hal ini, katakan padaku mengapa kamu bersikeras melihat Grandmaster Yuan Shu. Jika kamu memberitahuku, aku akan memberikannya kepada kamu. Jika kamu menolak untuk memberitahu aku, maka kamu harus mengambilnya dariku dengan kemampuanmu sendiri, kata Chu Feng dengan nada bercanda. Dan, boom, tepat setelah kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, tekanan menindas yang tak terlihat muncul dari tubuh Yin Zuanghong dan langsung menutupi seluruh wilayah. Bahkan Chu Feng terpaksa mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Itu adalah kekuatan menindasnya, itu berada di peringkat 6 maha tingkat tinggi. Gadis, kamu sebenarnya peringkat 6 yang maha tinggi. Tampaknya orang terkuat dari generasi muda All Heaven Starfield itu sama sekali bukanlah Nan Gong Yifan. Tapi sebaliknya, itu ternyata kamu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia telah menyaksikan kekuatan Yin Zuanghong pertama kali mereka bertemu. Hanya saja pada saat itu, Chu Feng jauh lebih lemah darinya. Dengan demikian, dia hanya bisa merasakan bahwa dia memiliki kekuatan yang tak terduga, tetapi tidak bisa mengatakan seberapa kuat dia sebenarnya. Namun pada saat itu, dia menemukan bahwa Yin Zuanghong benar-benar sangat kuat. Setidaknya dia jauh lebih kuat dari dirinya, Nan Gong Yifan dan juga yang lainnya pada saat itu. Bahkan untuk Chu Feng sekarang, bahkan setelah dia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya dan mendapatkan kultivasi peringkat 5 maha tinggi, kultivasinya masih lebih lemah dari miliknya. Aku tidak ingin melukaimu, saat Yin Zuanghong berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya yang terbuka ke arah Chu Feng. Dia ingin Chu Feng memberikan tokennya itu kepadanya. Melihat itu, Chu Feng hanya tersenyum. Bukan saja dia tidak memenuhi permintaannya, tapi dia malah menyimpan token itu di gaunnya. Jika kamu menolak untuk memberitahuku alasannya, kamu harus merebut token ini dariku. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, kilat mulai berkedip di sekitar tubuhnya, dan karakter Divine muncul di dahinya. Dia telah melepaskan tanda petir level ilahi dan petir armor pada saat yang sama. Dengan begitu kultivasi Chu Feng meningkat 2 tingkat berturut-turut, dan naik dari peringkat 5 ke peringkat 7 maha tinggi. Merasakan kultivasi Chu Feng, ekspresi Yin Zuanghong agak berubah. Meskipun dia berhasil melihat melalui penyamarannya, tapi dia belum melihat melalui kultivasinya. Dia terkejut dengan perubahan dalam kultivasinya. Setelah semua, ketika mereka berada di villa persenjataan ilahi, kultivasi Chu Feng hanya di peringkat 3 yang maha tinggi. Itu hanya periode singkat sejak saat itu. Namun, kultivasinya telah benar-benar meningkat ke peringkat 5 maha tinggi. Bahkan Yin Zuanghong merasa heran dengan kecepatan kultivasinya. Selain itu, keterkejutannya berlangsung sesaat, dan digantikan dengan kedinginan. Bang! Tiba-tiba saja nyala api panas dilepaskan dari tubuh Yin Zuanghong. Melingkar di sekelilingnya, kobaran api itu membumbung ke langit dan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, Phoenix berapi besar dapat dilihat di belakangnya. Saat api melonjak keluar, kultivasi Yin Zuanghong meningkat dari peringkat 6 ke peringkat 7 tel maha tinggi. Oh, aku juga punya satu harta seperti itu, kata Chu Feng dengan tersenyum. Lalu kemudian, ia melepaskan kekuatan jimat kilin apinya. Kultivasinya meningkat dari peringkat 7 ke peringkat 8 maha tinggi, dan melampaui Yin Zuanghong sekali lagi. Perasaan ini, gumam Yin Zuanghong, tepat setelah kultivasi Chu Feng meningkat, sebelum dia bahkan bisa memamerkan, ekspresinya segera berubah dan emosinya menjadi rumit. Awalnya harta Yin Zuanghong memancarkan api dengan suhu yang sangat tinggi. Panas yang menyengat itu menyebabkan lingkungan mereka menjadi sepanas jurang yang dalam, di suatu tempat yang tertutup magma. Satu-satunya alasan mengapa Chu Feng dan sekitarnya tidak terpengaruh, itu karena kultivasinya cukup kuat, dan konstruksi di sekitarnya juga cukup kuat. Jika sekelilingnya terbuat dari bahan biasa, panasnya saja sudah cukup untuk melebur semuanya dan mengubahnya menjadi asap.
Meskipun panas tidak akan mempengaruhi Chu Feng, tapi dia harus mengakui bahwa itu sangat intens. Namun pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba merasakan sensasi yang mengerikan. Dingin yang menusuk tulang telah melanda seluruh area. Tapi panas yang menyengat itu jelas-jelas masih ada. Panas dan dingin, dua jenis kekuatan itu sebenarnya muncul secara bersamaan. Dan selanjutnya, mereka berdua berasal dari Yin Zhuanghong. Ketika Chu Feng menatap Yin Zhuanghong lagi, dia bisa melihat banyak gas biru yang dipancarkan dari tubuhnya. Itu adalah asal dari hawa dingin. Kekuatan ilahi. Gadis ini sebenarnya memiliki tubuh ilahi. Tidak heran dia sangat dingin. Ternyata itu adalah watak alaminya. Chu Feng tersentak kagum. Mengenakan gaun merah dan memancarkan api yang membakar dari seluruh tubuhnya, Yin Zhuanghong menyerupai orang suci api. Namun gaun merahnya hanyalah fisik, sedangkan hartanya adalah sesuatu yang dia dapatkan kemudian. Namun berbeda dengan kekuatan ilahi. Itu adalah kekuatan bawaan baginya. Kekuatan ilahinya dingin menusuk tulang, dan tidak heran kalau Yin Zhuanghong begitu dingin. Setelah melepaskan kekuatan ilahinya, kultivasi Yin Zhuanghong meningkat sekali lagi. Seperti Chu Feng, dia menjadi peringkat 8 yang maha tinggi. Dentang, tiba-tiba saja sinar dingin melintas, dan sebuah pedang muncul di tangan Yin Zhuanghong. Dia mengarahkan pedang itu ke arah Chu Feng. Itu adalah Red Jade Mandarin Dark Sword. Melihat Red Jade Mandarin Dark Sword, Chu Feng menjentikkan pergelangan tangannya, dan mengungkapkan Blue Dark Mandarin Dark Sword sambil mengarahkannya ke arah Yin Zhuanghong. Setelah kedua pedang itu muncul, aura mereka mulai meluap-luap, saling bergelombang, dan bercampur satu sama lain. Mereka seperti dua kekasih yang saling bertemu dan berpelukan dengan penuh semangat. Itu sangat normal. Setelah semua, pedang Mandarin bebek giok merah dan pedang Mandarin bebek giok biru adalah sepasang. Melihat perubahan aneh pada kedua pedang itu, tatapan sengit Yin Zhuanghong tiba-tiba mulai berkedip. Dia sepertinya tiba-tiba teringat cerita tentang kedua pedang itu, dan bagaimana dia mendapatkan pedang bebek Mandarin giok merahnya. Chu Feng, jangan paksa aku tidak ingin berkelahi denganmu, kata Yin Zhuanghong. Gadis, jika kamu ingin mengalahkanku, kamu sebaiknya tidak menahan diri, balas Chu Feng. Dibandingkan dengan Yin Zhuanghong yang keras, Chu Feng tersenyum di wajahnya sepanjang waktu. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ekspresi kekejaman melintas di mata Yin Zhuanghong. Bang, panas yang menyengat dan dingin yang menusuk tulang itu mulai mendatangkan malapetaka. Mereka membentuk pusaran besar dan melayang ke langit, dan rasanya seperti turunnya kiamat. Panas dan dingin yang dipancarkan oleh Yin Zhuanghong sebenarnya saling bercampur satu sama lain. Dengan situasi seperti itu, kultivasi Yin Zhuanghong sebenarnya meningkat lagi. Dari peringkat 8 maha tinggi, kultivasinya itu meningkat ke peringkat 9 maha tinggi. Dia telah mencapai puncak yang maha tinggi. Orang harus tahu bahwa kultivasi sebenarnya Yin Zhuanghong, itu hanya di peringkat 6 yang maha tinggi. Mengandalkan hartanya dan kekuatan ilahi, Yin Zhuanghong sebenarnya berhasil meningkatkan kultivasinya hingga 3 tingkatan secara keseluruhan. Sungguh kekuatan ilahi yang kuat. Chu Feng mengungkapkan ekspresi kaget setelah melihat peningkatan kultivasi Yin Zhuanghong. Meskipun sepertinya Yin Zhuanghong hanya dapat meningkatkan kultivasinya lagi melalui hartanya dan kekuatan ilahi, tapi Chu Feng dapat mengatakan bahwa hartanya itu hanya berfungsi sebagai pelengkap daya ilahinya. Sedangkan kekuatan ilahinya adalah kekuatan utama di balik peningkatan kultivasinya. Untuk dapat meningkatkan kultivasinya dengan 2 tingkat hanya menggunakan kekuatan ilahinya, itu adalah sesuatu yang sangat sedikit yang dapat capai orang. Dengan hanya ini saja, orang bisa mengatakan bahwa penguasaan Yin Zhuanghong tentang kekuatan ilahinya telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Benar saja, gadis itu adalah seorang jenius yang sebenarnya. Di hadapannya, belum lagi Nan Gong Yifan, bahkan Ling Hu Hongfei akan dikalahkan. Haruskah kamu memaksaku untuk bertarung? Yin Zhuanghong bertanya dengan suara tegas. Pada saat yang sama, ada ketidaksabaran dalam suaranya. Kamu menang. Adapun Chu Feng, dia hanya tersenyum. Kemudian dia menyingkirkan Blue Dark Mandarin Dark Sword-nya, mengeluarkan tokenya, dan melemparkannya kepada Yin Zhuanghong. Chu Feng sebenarnya masih memiliki kekuatan ilahi yang belum dia gunakan. Jika dia bersikeras melawan Yin Zhuanghong, dia juga tidak akan takut sama sekali. Hanya saja, dia tidak pernah punya niat untuk melawannya sejak awal.
Dia hanya ingin menggunakan kesempatan itu untuk mengukur kekuatannya. Benar saja, Yin Zhuanghong tidak mengecewakannya. Gadis itu sangat kuat. Lagi pula, dia adalah orang dari generasi muda. Ketika memegang token, Yin Zhuanghong menatap Chu Feng. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Apakah kamu hanya mengujiku sebelumnya? Tanya Yin Zhuanghong. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Mengapa kamu tidak bertarung melawanku? Tanya Yin Zhuanghong. Gadis, kamu sangat kuat. Aku tidak bisa menang melawanmu. Jadi aku secara alami tidak akan bertarung. Kata Chu Feng sambil mengangkat bahu dengan cara yang sangat tak berdaya. Oh, apa benar begitu? Ekspresi kecurigaan melintas melewati mata Yin Zhuanghong. Mungkinkah matamu juga berhasil melihat faktanya, bahwa aku memiliki kekuatan ilahi? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Yin Zhuanghong memutar matanya ke arahnya. Bagaimana mungkin pemilik garis surgawi bisa memiliki kekuatan ilahi? Aku khawatir kamu hanya delusi, kata Yin Zhuanghong. Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Itu terserah kamu saja, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Melihat Chu Feng bertindak sangat tidak pantas, Yin Zhuanghong memutar matanya ke arahnya. Kemudian dia bertanya, mengapa kamu datang ke alam atas reinkarnasi? Tanya Yin Zhuanghong. Aku datang untuk mencari Grandmaster Yuan Shu untuk beberapa urusan, kata Chu Feng. Apakah itu saja? Tanya Yin Zhuanghong. Kurang lebihnya begitu, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Yin Zhuanghong mengungkapkan ekspresi bersalah. Dia melihat token di tangannya, dan kemudian menatap Chu Feng. Terima kasih. Apa yang kamu terima kasihkan padaku? Apakah karena memberikan kesempatan ini kepadamu? Jangan bodoh. Ayo, masuk. Jika aku ingin melihat Grandmaster Yuan Shu, aku dapat melihatnya cepat atau lambat, kata Chu Feng dengan sikap yang sangat acuh tak acuh. Selanjutnya dia bahkan memberi isyarat dengan tangannya, itu untuk menunjukkan kepada Yin Zhuanghong untuk segera memasuki gerbang pembentukan formasi. Jangan pergi dulu, tunggu aku di luar, Yin Zhuanghong berkata kepada Chu Feng. Mengapa? Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Tanya Chu Feng. Yin Zhuanghong tidak menjawab Chu Feng. Tapi sebaliknya, sambil memegang token di tangan, dia melompat maju dan menuju gerbang pembentukan formasi yang sangat besar. Dengan token di tangannya, Yin Zhuanghong berhasil memasuki gerbang pembentukan formasi dengan lancar. Melihat itu, Chu Feng juga melompat maju dan tiba di depan gerbang pembentukan formasi. Tapi Chu Feng tidak masuk. Namun sebaliknya, dia berhenti di depan gerbang pembentukan formasi. Menggunakan tangannya, Chu Feng diuji untuk melihat apakah dia bisa melewati gerbang itu atau tidak. Dia menemukan bahwa gerbang pembentukan formasi itu benar-benar tidak dapat ditembus, dan juga telapak tangannya sama sekali tidak dapat melewatinya sama sekali. Ini berarti bahwa kecuali seseorang memiliki token sajalah, maka itu tidak mungkin untuk melewati gerbang pembentukan formasi. Untungnya, dia tidak berusaha untuk langsung memasuki gerbang seperti yang dilakukan Yin Zhuanghong. Kalau tidak, dia tidak hanya akan bisa melewatinya, tetapi dia juga akan melukai dirinya sendiri dengan menabrak gerbang. Melihat bahwa tidak mungkin baginya untuk bertemu Grandmaster Yuan Shu sekarang, Chu Feng pun memutuskan untuk menyerah. Dia kembali dengan cara dia datang, dan menemukan bahwa Fan Chou dan yang lainnya telah menghilang. Dan kemungkinannya mereka sudah pergi. Segera, Chu Feng tiba di istana tempat Fan Chou dan yang lainnya sebelumnya, dan melangkah ke gerbang pembentukan formasi yang ditinggalkan oleh Tuan Gaun Putih. Chu Feng berpikir bahwa dia akan kembali ke istana lain dengan memasuki gerbang pembentukan formasi. Namun setelah melewati gerbang pembentukan formasi, Chu Feng menemukan bahwa dia telah salah. Setelah melewati gerbang, Chu Feng tiba di sebuah plaza kecil. Di bawah alun-alun kecil itu ada jalan setapak menuruni gunung. Pada saat itu, sudut bibir Chu Feng naik menjadi kurva yang samar. Tidak akan pernah kubayangkan, bahwa senior White Gaun menjadi seseorang yang pedendam. Chu Feng masih ingat mengapa Lord White Gaun membuka gerbang pembentukan formasi. Gerbang pembentukan formasi muncul setelah Li Xiao dan yang lainnya mengeluh, tentang bagaimana hanya satu orang dari generasi muda yang bisa bertemu Grandmaster Yuan Shu. Setelah gerbang pembentukan formasi muncul, suara Lord White Gaun terdengar. Dia telah memberi tahu generasi muda itu jika mereka ingin menyerah, mereka bisa pergi melalui gerbang pembentukan formasi. Karena itulah,
Chu Feng menyadari mengapa melewati gerbang pembentukan formasi tidak mengembalikannya ke istana yang dia ajak bicara kepada Lord White Gown, tetapi malah mengirimnya ke jalan setapak menuruni gunung. Kemungkinan besar itu karena Lord White Gown tidak senang dengan keluhan generasi muda itu, dan telah memutuskan untuk secara langsung menempatkan pintu keluar gerbang pembentukan formasi di jalan menuruni gunung. Niatnya adalah untuk membuat orang-orang itu berhenti belajar. Ya ampun Asura, apa yang membawamu keluar begitu cepat? Dan di sini aku pikir kamu akan menjadi orang yang akhirnya melihat Grandmaster Yuan Shu. Tapi ternyata, kamu juga tidak spesial. Orang aneh tua yang berlatih selama bertahun-tahun itu benar-benar kehilangan seseorang generasi muda, dan kamu benar-benar memalukan. Tiba-tiba saja suara yang dipenuhi ejekan terdengar dalam suksesi. Kemudian, sosok muncul ke segala arah. Chu Feng mengenali semua orang itu. Mereka adalah Li Xiao, Meng Rufei dan yang lainnya. Mereka tidak hanya mengejek Chu Feng, tetapi tatapan mereka saat memandangnya juga dipenuhi dengan permusuhan. Mata mereka dipenuhi dengan keluhan. Mereka tampak seperti sudah gatal untuk merobek Chu Feng berkeping-keping. Tentu saja, ada banyak orang yang berdiri di belakang mereka. Beberapa murni pejalan kaki, namun di antara mereka adalah orang-orang dari generasi yang lebih tua, yang jelas-jelas merupakan senior dari Li Xiao dan yang lainnya. Melihat itu, Chu Feng tahu bahwa orang-orang itu ingin membalasnya. Alasan mengapa mereka memiliki keberanian seperti itu adalah, karena senior mereka berdiri di belakang mereka. Apa-apaan ini? Hanya karena kamu tidak bisa menang melawanku, jadi kamu memutuskan untuk mencari pembantu? Tanya Chu Feng. Meskipun mereka telah menemukan senior untuk membantu mereka, tapi Chu Feng dapat merasakan bahwa yang terkuat dari senior mereka hanya berada di puncak yang maha tinggi. Itu bukan kultivasi yang ditakuti Chu Feng. Meskipun kultivasi sebenarnya Chu Feng hanya berada di peringkat 5 maha tinggi, tapi jika dia bertarung habis-habisan, para ahli tingkat puncak maha tinggi itu mungkin belum tentu cocok untuknya. Oh, tidak bisa menang melawanmu ya. Sebagai seorang senior, kamu menggertak orang-orang yang lebih muda dan lebih lemah daripada kamu. Namun kamu berani mengatakan itu. Hari ini lelaki tua ini akan memberimu pelajaran yang benar, dasar orang yang tidak tahu malu. Tiba-tiba saja teriakan marah terdengar, dan itu berasal dari seorang pria tua dengan janggut putih. Pada saat yang sama ketika teriakan marahnya terdengar, kekuatan yang menindas segera tersapu. Orang itu adalah puncak yang maha tinggi. Jika menilai dari token di pinggangnya, itu bisa dilihat bahwa orang itu berasal dari sekte yang sama dengan Li Xiao. Dia kemungkinan besar adalah senior dari Li Xiao. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.